Buat teman-teman yang mungkin belum tahu, singkat cerita dari 2007 sampai 2014 aku kehilangan 4 anggota keluarga. Mulai dari adik, kemudian ayah, kemudian kakak, abang ya, kemudian ibuku gitu. Jadi in the course of 7 years, I lost 4 members of my family yang adalah immediate family. Harus stay di tempat tidur, tidak bisa aktivitas, mobilisasi juga tidak ada, untuk makan pun juga melalui NGT gitu. Jadi melewati selang makanan. Jadi memang saat itu tidak ada waktu juga untuk berduka. It's okay. It's okay. Semua orang itu pasti akan mengalami yang namanya proses kehilangan. Kehilangan dalam artian di sini adalah ditinggal selama-lamanya oleh orang yang kita sayang, siapapun itu, orang tua, anak, pasangan dan sebagainya. Tapi banyak orang yang akhirnya tidak menyadari bahwa yang namanya proses kehilangan atau berduka itu adalah sebuah perjalanan kehidupan gitu ya, yang kadang kita nggak tahu gimana cara copingnya gitu. Ada yang meluapkan emosinya, nangis, itu udah pasti nangis. Terus juga ada yang mungkin nggak bisa terima, bertanya-tanya, macam-macam orang memproses kehilangan itu. Tapi kalau gitu ya, kalau saja kita nggak merasakan yang namanya kehilangan gitu ya, mungkin ada tujuannya kali ya, kenapa kita harus ngerasa kehilangan, supaya kita lebih menghargai apa yang kita punya. Wow. Iya nggak sih? Iya. Jujur ngomongin grieving atau masa berkabungnya, aku sendiri belum pernah sih ada di posisi itu. Tapi seringkali terbesit gimana ya kalau itu terjadi sama diri aku gitu. Tapi kan seberapa kita menyiapkan diri untuk season itu, nggak akan ada orang yang pernah siap kalau sampai harus kehilangan seseorang yang paling disayang gitu kan. Nah makanya kenapa pengen banget hari ini bahas tentang grieving atau grief, masa berkabung gitu ya, kita bersedih gitu ketika kita kehilangan seseorang, karena ini penting banget. Aku beberapa kali menemukan teman-teman aku yang pengalaman ditinggal keluarga, dia nanya di sosial media mereka gitu, gimana sih caranya ngeproses kesedihan ini gitu. Dan ya mungkin itu juga pertanyaan yang sama ya buat beberapa orang yang belum pernah mungkin dapat informasi atau sharing tentang hal ini gitu. Makanya hari ini aku sama Cynthia menghadirkan 2 orang. Satu adalah temanku sendiri, namanya Astrid. Aku kenal dia dari tahun 2004, berawal dari kenal berteman sama kakaknya dulu. Akhirnya kami jadi berteman dengan cerita dukanya dia dengan yang akhirnya ditinggal pergi gitu sama anggota keluarga satu persatu. Dan satu lagi adalah Mbak Nira Syahdarusman. Mbak Nira adalah penulis buku Lost and Found. Dia juga founder dari grieftalk.id. Jujur pertama kali menemukan buku dan akun ini kayak wow, ini tuh kayaknya salah satu penemuan terbaik di media sosial gitu. Karena aku nggak pernah lihat ada akun atau kegiatan di mana mewadahi atau memfasilitasi orang-orang yang mau yang saat berduka dan memproses dukanya. Iya ya. Halo. Hai. Kak Astrid hari-hari sebagai dokter ya? Ya, kebetulan aku dokter obgyn atau dokter kandungan kali ya kita tahunya ya. Jadi biar kita tahu nih kesehariannya seperti apa, terus backgroundnya kayak gimana, dan nanti kita pengen tahu juga ceritanya kan. Tapi tertarik nih sama ceritanya Mbak Nira gitu kan. Tadi menulis buku tentang Lost and Found, terus juga grieftalk.id. Apa sih yang awalnya men-trigger pengen bikin ini dan membahas khususnya tentang grief sendiri gitu, dari ceritanya Mbak Nira sendiri mungkin? First of all, thank you for having me. Aku selalu seneng kalau ngomongin soal beginian. Mudah-mudahan teman-teman yang dengar bisa terbantu ya. So to answer your question, kenapa? Ya sebenarnya karena pengalaman sendiri sih gitu. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu, singkat cerita dari 2007 sampai 2014 aku kehilangan 4 anggota keluarga. Mulai dari adik, kemudian ayah, kemudian kakak, abang ya, kemudian ibuku gitu. Jadi in the course of 7 years, I lost 4 members of my family yang adalah immediate family.
thankfully di tengah-tengah itu aku menikah dan punya anak gitu, sehingga I'm not like totally alone gitu. Cuman memang proses kehilangan yang mungkin pada saat itu bisa dibilang bertubi-tubi ya gitu, itu bikin aku sempet down, sempet depressed, sempet pergi ke psikolog, dan ketika akhirnya aku bangkit, aku mikir pengalaman aku ini pasti bukan cuma milik aku gitu, dan pasti banyak juga yang ngerasa pengen terbantu atau pengen cari gimana cara jalannya. Dan ketika aku akhirnya pergi ke psikolog dan bisa melewati proses itu, I feel like I think I need to share gitu, karena waktu itu aku terbantu sama buku-buku juga gitu. Itu mungkin one of the triggers ya. Aku terbantu baca-baca buku tentang grief, tapi memang sayangnya bukunya buku berbahasa Inggris gitu, bukan berbahasa Indonesia. Dan buku-buku yang aku baca itu kebetulan memoir book atau based on true story yang ditulis oleh yang mengalami sendiri gitu. Karena kan nggak tahu ya kalau Astrid gimana, cuman pada saat kita kehilangan, kalau kita kayak diajari atau digurui, lo kalau berduka tuh lo mestinya melakukan A, B, C, kan rasanya kurang tepat ya gitu. Karena kan it's very personal. Susah juga kita bilang lo harusnya melakukan 1, 2, 3. Kalau lo belum 1, 2, 3 artinya lo belum memproses grief, kan there's no such a thing gitu ya. Dan I learn from reading through people's experiences. Aku ngerasa terbantu. Satu, aku merasa aku tidak sendiri. Itu kali yang paling penting. Nah itu akhirnya lahir ingin nulis buku itu berbahasa Indonesia supaya teman-teman di Indonesia jadi bisa baca through my story. Hopefully mereka bisa gak usah belajar sesuatu, gak apa-apa deh, tapi gak ngerasa sendiri aja gitu. Itu sih, that's the lahirnya si buku ini gitu. Dan akhirnya memang lewat buku ini aku udah baca, terus aku ngikutin juga media sosialnya, dan yes gitu, banyak yang proses grieving. Aku kebetulan pernah mengalami juga gitu ya, kehilangan my father in 2007. Dan ternyata aku belum sepenuhnya memproses proses kehilangan itu. Aku pikir I thought that I'm fine gitu. Aku pikir aku kayaknya duka udah selesai nih gitu. Kayak semua orang akan meninggal anyway. Yes, tapi bukan itu ternyata. Tapi ternyata memproses rasa kehilangan yang kita tahu orang yang wafat gitu ya nggak akan pernah kembali lagi gitu. Ada banyak perasaan menyesal, kayaknya aku nggak punya cukup waktu banyak, masih banyak. Aku pengen minta maaf, aku pengen I wish I could do more gitu buat my late father gitu. Dan baru menyadari ternyata perjuangan papaku tuh kayak gitu loh. Nah lewat buku ini gitu loh, ceritanya Mbak Nira yang dituliskan di buku ini menurutku sedikit banyak relatable gitu sama orang-orang yang pernah mengalami kehilangan gitu, khususnya anggota keluarga, yang mungkin bukan cuma sedikit, banyak sekali yang relatable. Cuma mungkin coping mechanism orang kan berbeda-beda gitu, dan prosesnya akan sangat berbeda-beda sesuai dengan tantangan kehidupan yang masih terus berjalan gitu loh. Dan bener ini tuh kayak guidebook at least, betul, gak ngerasa sendirian gitu loh Sin. Maksudnya ketika berduka, ternyata masih ada rasa apa ya, dan ternyata gitu dari kedukaan yang tidak diproses, efeknya tuh banyak sekali gitu loh. Khususnya dalam proses kita bertumbuh sebagai seorang manusia gitu. Yang maksudnya tidak diproses itu nggak di-acknowledge rasanya, nggak dikelola dengan baik, dilewatkan begitu aja, atau bahkan diabaikan ya, kayak nggak usah sedih lah, atau nggak usah nangis lah gitu ya. Karena kan mungkin orang yang gak hanya sedihnya ya, tapi orang yang di sekitarnya juga kadang suka bingung gimana sih untuk bisa memperlakukan dengan baik orang yang sedang berkabung ini. Nah, pengen juga dengar cerita dari Kak Astrid nih. Kalau experience Kakak sendiri tentang kehilangan, tentang berkabung itu kayak gimana sih Kak? Oke, jadi mungkin awalnya itu dimulai dari 2014 ya. Di saat kebetulan waktu 2014 itu aku baru aja nikah gitu. Jadi saya baru nikah, terus kemudian itu saya menikah di bulan Maret, kemudian di bulan Juni kakak saya meninggal. Jadi meninggalnya itu kecelakaan lalu lintas dan itu meninggal di tempat, dan itu membuat kami sekeluarga benar-benar istilahnya tuh apa ya, kayak tamparan keras kali ya
gitu. Jadi memang saat itu memang kita lagi dalam masa-masanya senang-senang gitu ya, terus ternyata tiba-tiba langsung ditampar dengan yang kedukaan seperti ini. Dan kebetulan saat itu memang dan kebetulan saya itu juga sebentar lagi tuh mau masuk ke bagian obgyn kandungan. Jadi saat masa berkabungnya tuh mungkin agak ke distract kali ya, atau mungkin jadi kayak kita mencoba mengignoring the feeling gitu. Terus jadi kita lebih sibuk ke dunia sekolahku gitu. Ya udah. Terus kemudian di 2016 kebetulan ayahku juga stroke dan bedridden. Kemudian akhirnya dirawat sama ibuku sepenuhnya di rumah, dibantu juga dengan yang merawat ya. Kemudian di 2017 akhir all of sudden juga ibuku meninggal. Cardiac arrest tanpa ada tanda-tanda, tanpa ada gejala-gejala awal, tanpa ada penyakit-penyakit yang kita ketahui sebelumnya. Jadi memang saat itu sudden banget, dan kemudian karena ayahku saat itu dalam kondisi yang bedridden, jadi automatically aku harus men-take over semuanya gitu. Jadi ya it's tough season pastinya ya. Kalau mungkin yang tadi nggak tahu serangan jantung, dan kalau bedridden bisa dijelasin Mbak, maksudnya harus stay di jadi memang harus stay di tempat tidur, tidak bisa aktivitas, mobilisasi juga tidak ada, untuk makan pun juga melalui NGT gitu. Jadi melewati selang makanan. Jadi memang saat itu tidak ada waktu juga untuk berduka. It's okay. It's okay. Yeah, it's tough. Gila kalau ngomongin kayak gini jadi keluar semua. That means you love them. It's love. I was there, Mbak. Ya itu teman kan. Kami pun akhirnya belum memproses kehilangan Putri pada waktu itu gitu. Aku inget banget waktu malam Putri meninggal, kakaknya dia, aku bilang ini semua bakal beda banget sih gitu. Dan aku inget Astrid yang gini, jangan gitu dong Fir, but it is gitu. Oke, jadi ayahku bedridden. Nah, jadi dia artinya itu tidak bisa mobilisasi, tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa, pokoknya dia tidak bisa beraktivitas sendirilah gitu. Semua aktivitas dilakukan oleh ibuku biasanya. Tapi karena ibuku meninggal, automatically memang tetap ada perawatnya, tapi untuk mengurusi semuanya ya I have to take over everything gitu kan. Ya at that point sempat yang wah ini di masa-masa terakhirku sekolah juga, sekolah untuk kebidanan, sempat mikir untuk cuti to take care everything, karena biasanya kan kalau di semua keluarga, kayaknya kebanyakan semua keluarga semuanya berpegangan sama orang tua, terutama ibu ya gitu. Makanya apa-apa ibu gitu kan. Dan jadi memang saat itu kita pun agak kehilangan arah juga, tapi memang mau nggak mau karena kita harus berjalan dan harus merawat ayahku ini ya udah gitu, jadinya I have to take over. Terus kemudian dan di 2020 ayahku juga akhirnya meninggal dunia di awal tahun 2020, persis sebelum pandemi. Jadi memang ya mungkin itu udah jalannya Allah ya. Jadi I have ya sudah gitu loh, maksudnya yang ya ini udah jalanku, dan sekarang tinggal ada suamiku dan kedua anakku, itu aja sih. Gitu. Gimana cara pada saat itu, perasaan dan pikiran apa sih yang
timbul gitu yang kayaknya jadi battle banget, karena kan pasti lebih banyak battle sama diri sendiri, gimana berperasaan, bagaimana memproses kejadian demi kejadian. Nah buat Mbak Nira sama Mbak Astrid yang mungkin sebenarnya punya mirip ya cerita yang mirip, makanya sama waktu, gitu. Iya waktu itu kan aku juga follow ininya Instagramnya Grief Talk gitu, jadi pas ngebaca-baca gitu kayak wah ini sama banget nih, persis banget nih kejadiannya sama aku sama Mbak Nira. Jadi aku ngerasa kayak ini kayaknya keren sih gitu, si Grief Talk ini nih oke banget gitu. Kadang memang kita susah untuk mengungkapkan apa yang kita rasain, dan sometimes we need some community atau orang tertentu yang mungkin sebenarnya kita nggak perlu cerita sama orang terdekat. Kadang kita butuh cerita sama orang-orang yang punya hal yang sama, itu yang sebenarnya lebih apa ya, connecting kali ya. Iya, mungkin karena kalau kita cerita sama orang terdekat tapi orang tersebut belum mengalami, kan akhirnya kita juga jadi merasa apa ya, sungkan untuk cerita terus menerus gitu ya, karena mereka juga mungkin bingung mau bereaksi bagaimana. Lalu kemudian karena mereka juga bingung, akhirnya reaksi dari mereka pun nggak kena ke kita gitu ya, karena mereka nggak punya empati gitu. Akhirnya kan nggak nyambung gitu. Makanya memang si Grief Talk ini tuh lahir juga karena kebutuhan aku sendiri gitu, karena I feel like itu 2018 aku inget banget, I have that moment, maybe it's a spiritual awakening, I don't know gitu, tapi at that moment ketika aku sudah melewati prosesnya dengan lebih baik karena memang pergi ke psikolog dan lain-lain, akhirnya tuh kayak semuanya lebih clear gitu. Terus mendapatkan ide untuk satu, menulis buku, sharing my story, hopefully it can help other people. Lalu yang kedua adalah punya si komunitas itu, karena aku mikir gini, kalau di film-film Hollywood tuh kayaknya ada Narcotic Anonymous, ada Alcoholic Anonymous tuh kayaknya enak sekali ya gitu. Kita ngomong tanpa dijudge, kita tahu kita mau cerita apapun nggak akan, kalau nggak bersyukur sure whatever gitu ya. Dan kita bahkan kalau kita datang ke komunitas itu, kita nggak cerita, cuman pengen duduk dengerin pun juga nggak ada masalah gitu. Aku mikir, wih enak banget ya kalau ada kayak gitu. Dan aku sempet cari, ada nggak sih Indonesia di Jakarta ya, waktu itu belum pandemi kan. Aku pikir harusnya di Jakarta ada, tapi aku nggak nemu. Terus waktu itu aku mikir, bikin aja Pak ya gitu. Tapi aku kan introvert ya sebenarnya gitu. Jadi pas 2018 bikin, terus ngebayangin kan semuanya harus offline dulu ya. Offline, terus harus promosi, harus ngajakin orang-orang, terus harus mikirin tempatnya di mana. Aduh, kayak it's too much for me yang introvert ini gitu. Terus akhirnya terkubur. Lalu kemudian pandemi 2020, aku merasa ide itu tuh terpanggil lagi gitu ya, karena banyak yang kehilangan. I feel like now people really need this gitu. Dan ketika itu meeting online itu udah di mana-mana. Jadi kayak, hey, aku bisa ngumpet di balik layar gitu, nggak perlu datang gitu. Jadi oh ya udah, mungkin ini memang saatnya. Jadi Desember 2020 itu akhirnya memberanikan diri untuk bikin, ya tentunya dengan dukungan orang-orang terdekat lah ya gitu. Jadi akhirnya aku bikin, dan sampai sekarang sih kita ada di hari Kamis. Aku sih selalu usahakan untuk setidaknya 2 kali dalam 1 bulan. Untuk hari Kamis itu malam jam 7:30 kita kumpul gitu, dan itu benar-benar lewat online aja gitu, lewat online. Terus kemudian teman-teman yang mau hadir juga tidak punya keharusan untuk bercerita dan nggak harus open kamera. Jadi mau tutup kamera juga nggak apa-apa, terserah deh, pokoknya nggak ada aturan. Aku selalu bilang satu-satunya peraturan cuman whatever, apapun yang di-share di sini stays here, itu aja gitu, karena kita jaga privacy masing-masing gitu. Alhamdulillah sih banyak, aku pun juga ngerasa it's my journey juga untuk, karena ketika mendengar cerita orang kan aku teringat ceritaku, dan secara tidak sadar aku dipaksa untuk benar-benar mengakui itu terjadi gitu, yang akhirnya jadi proses healing juga buat aku sih gitu. Berarti sebenarnya apa sih yang tadi kan udah diceritain apa yang terjadi, gimana cara memprosesnya, mungkin dari Mbak Astrid sendiri sampai akhirnya bisa menceritakan dengan lebih tenang, udah bisa overcome perasaan-perasaan yang muncul, gimana sih prosesnya Kak?